Lagi trending nih di Twitter. Film Siksa Neraka diharamkan tayang di Malaysia dan Brunei. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, film Indonesia bisa dibilang memiliki jumlah penonton tersendiri yang ditayangkan di bioskop tanah air maupun di luar negeri, termasuk di negara jiran dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi terbaru ada film Indonesia yang dicekal penayangannya di negara jiran, baik di Malaysia maupun di Brunei Darussalam, yaitu film Siksa Neraka. Film ini memang sukses di Indonesia dengan penontonnya mencapai 2,3 juta lebih dalam 25 hari penayangan, dan bahkan gara-gara film ini ada orang yang bertaubat dan ingin kembali ke jalan yang benar. Namun di dua negara tersebut film ini dilarang penayangannya. Hal ini mengundang ragam reaksi baik dari publik tanah air maupun dari negara jiran Malaysia. Di Bennett Siksa Neraka. Lagi trending nih di Twitter. Film Siksa Neraka diharamkan tayang di Malaysia dan Brunei. Waduh, kira-kira kenapa ya? Belum ada penjelasannya kenapa, tapi menurut gue film ini terlalu sadis mungkin ya. Kita baca aja yuk tanggapan dari para netizen tentang berita ini. Komentar pertama, anak-anak TikTok kecewa dengan pengumuman ini. Padahal ini bagus buat pengingat dosa. Lebih bermanfaat daripada film hantu yang juga goib. Dari Mifa, hari itu ada nampak video Pondan Sana bertaubat lepas tengok Movini. Oh iya, gue pernah lihat tuh ada waria taubat setelah menonton film ini. Dari Manuel, kalau kita nonton hukumnya haramkah? Tanda tanya. Dari Falah, cukup kita mengimani pada perkara-perkara gaib, mengimani kebahagiaan surga dan azab sisa neraka terwujud. Dari I, pelik-pelik je ke Nohani. Banyak orang Malaysia juga yang komen. Mending kita ditemenin Upin Ipin. Sedih, padahal filmnya bagus bagi pengajar. Aku dah tengok. Diharamkan sebab terlalu ganas dan ngeri. Teringat aku buku komik neraka Tem 90S Trauma Bahai. Bukannya bagus buat pengajaran. Tujuannya bagus untuk mendidik, menginsafkan. Tapi Depa lupa tentang larangan menggambarkan benda-benda gaib di neraka, surga. Lanjut dari Wan untuk bertanya kenapa diharamkan, sebab perkara samiat contoh siksa kubur, siksa neraka tak boleh kita buat rekaan. Cukup sekedar mengimani bagaimana siksaan wujud berlaku berdasarkan sumber Quran dan hadis. Dari Wafi, maybe surga dan neraka adalah suatu yang tidak terbayangkan di akal. Dari Khairul, asal kena Bennett pula, padahal film ini ada pengajaran di situ. Ada yang komen, kita tak leh buat gambar benda gaib, contohnya alam neraka. Itu merupakan komentar-komentar dari para netizen tentang berita ini. Kalau menurut kalian gimana nih tentang berita ini? Silakan tulis di komentar. Ya, pencekalan film Indonesia Siksa Neraka di Malaysia dan Brunei terjadi karena berbagai alasan, termasuk yang berkaitan dengan agama. Dan ini menambah daftar film Indonesia yang pernah dicekal di negara jiran. Misalnya film Rumah Darah. Film Rumah Darah ini mungkin bisa disebut sebagai salah satu film horor legendaris yang ada di Indonesia. Film garapan Timo Cahyanto dan Kimo Stombel ini telah meraih penghargaan dari berbagai ajang baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Namun film ini pada akhirnya batal tayang di Malaysia karena mengalami pencekalan dari Badan Sensor Malaysia. Alasan pencekalannya pun tidak diungkapkan secara spesifik, hanya disebutkan tidak sesuai dengan ketentuan sensor di Malaysia. Namun yang menariknya, film Rumah Darah dapat ditayangkan di negara tetangga lainnya seperti Singapura dengan rating dewasa. Dan tak hanya itu, film Rumah Darah juga sempat tayang di bioskop beberapa negara wilayah Amerika Utara serta Eropa. Kemudian yang berikutnya film The Raid 2 yang dibintangi oleh Iko Uwais. Film ini menjadi salah satu film yang juga dicekal penayangannya di Malaysia. Film aksi Indonesia ini termasuk tergolong film terbaik sepanjang masa. Sama seperti film pertamanya, film The Raid 2 juga punya rating dewasa karena menampilkan adegan pertarungan serta adegan yang sedikit vulgar. Selain tayang di Indonesia, film The Raid 2 juga sempat dirilis di bioskop beberapa negara, baik di Asia maupun di Eropa. Namun film The Raid 2 ini justru mengalami pencekalan oleh pemerintah Malaysia, sehingga tidak bisa rilis di bioskop negara jiran. Penyebab pencekalan ini kabarnya karena filmnya menampilkan adegan kekerasan yang berlebihan. Alasan pencekalan ini pun dianggap aneh, karena film The Raid pertama dapat ditayangkan di Malaysia tanpa adanya masalah penyensoran sama sekali. Namun berbeda dengan film The Raid yang kedua. Ya, masing-masing negara memang memiliki kebijakan tersendiri dan kita patut menghormatinya. Namun pencekalan ini tidak membuat matinya kreativitas pelaku-pelaku film di Indonesia dan bahkan banyak penilaian positif dari negara jiran terkait film-film Indonesia.
So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni channel Tok Ayah Channel tak payah. Channel Aku channel aku. Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai, jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru ada cerita action. So persaingan sehat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam ada gap dia, orang kata lain dia punya cara orang dia. yang berlakon filem dia tak berlakon Dia rasanya persepsi dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang, ada yang crossover, cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang orang tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang boleh nampak jugalah kalau kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu nampak lah. Ada orang tanya kenapa industri filem Malaysia tak rancak macam Indonesia. Pertama, kita kena jelas populasi kita berbeza. Kalau kita buat 10 kat sini, kat sana boleh ada 100. Bila macam Netflix, sebenarnya orang kata kalau kita banyak halangan tu, kita boleh jadi kreatif. Dan benda ni paling popular bila kita cakap pasal Iran lah. Banyak halangan, dia boleh menghasilkan filem-filem yang baik. Tapi kalau compare ke Singapura, lebih kurang juga kita. Sebab kita kena ingat bila kita tayang di public dan kita tengok setiap negara dia ada kawalan dia kan. Kalau Malaysia, LPF, dia ada Kementerian Dalam Negeri dan dia memang tugas dia untuk ni lah mempertahankan status quo. So benda-benda tu lah dia kontrol. Dan saya rasa banyak negara yang ada. Adakah Indonesia lebih terbuka? Filem tanda tanya dilarang tayang di sana. Ada kontroversi waktu ditayangkan tu. Dan kontroversi tu bukanlah datang daripada pihak autoriti, tapi daripada pihak religius sendiri, pihak beragama sendiri, kesatuan agama. Dan kalau kita kata negara lain terlalu bebas, ada juga dia punya restriction lah. Dan saya rasa untuk karyawan Malaysia, kita buat, kita perlu sedar ruang lah. Waktu buat Pebet Sapu, kita starting 2017, waktu tu di bawah Barisan Nasional. So di bawah Barisan Nasional kita tahu restriction, apa benda yang boleh, apa benda tak boleh. So saya sendiri dah memikirkan apa kebarangkalian yang akan terjadi lah. Sebab tu Pebet Sapu kita buat, kalau ada kritikan pun, kritikan tu benar. Kritikan tu bila orang tengok, ini bukanlah kritikan yang menghentam, ini ada kritikan yang berasas. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.